morning student, how are you today? Oke, Miss harap pagi ini kalian keadaan baik-baik saja. Begitu juga dengan anak-anak Miss yang PJJ di rumah. Mudah-mudahan juga keadaan sehat-sehat saja. Oke anak-anak Miss, di sini kita akan belajar lanjutan dari cerpen yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, di sini ada struktur cerpen. Nah, struktur cerpen itu adalah bagian pertama yaitu menggunakan abstrak. Nah, berarti gambaran awal dari suatu cerita. Nah, yang kedua orientasi, berarti berhubungan dengan suasana, waktu dan tempat. Dan ada komplikasi, berarti urutan suatu kejadian, baik itu berupa konflik, baik itu puncak permasalahan. Oke, next. Nah, dan bagian keempat yaitu evaluasi, berarti konflik yang menuju pada klimaks. Nah, berarti ada permunculan masalah, baru ada puncak masalahnya. Dan resolusi, berarti pengungkapan terhadap suatu masalah yang dialami oleh para tokoh di dalam suatu cerpen. Oke, yang terakhir yaitu koda, berarti nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari pembaca. Dari mana, Miss? Dari cerita pendek kita. Oke, next. Nah, di dalam cerpen terdapat dua unsur, yaitu yang pertama unsur intrinsik. Berarti unsur intrinsik ini berada di dalam karya sastra. Apa-apa aja itu, Miss? Kita lihat. Yang pertama itu ada tema, ada latar, alur, tokoh atau penokohan, sudut pandang dan amanat. Nah, di dalam cerita tidak luput dengan yang namanya tema, berarti ide pokok yang terdapat dalam sebuah cerita. Latar berarti menyatakan tempat, waktu, dan suasana. Nah, kalau dia alur berarti pokok dalam cerita. Nah, berarti munculnya di situ apa? Nah, jalannya suatu cerita. Nah, kalau dia tokoh yang berperan dalam cerita. Kalau penokohan, watak yang terdapat dalam suatu cerita. Itu sama dengan tokoh ya. Tokoh yang berperan dalam cerita, berarti dalam tokoh itu terbagi watak-watak atau karakter dan sifat-sifat para tokoh yang terdapat di dalamnya. Nah, kalau dia sudut pandang, berarti orang pertama dan orang ketiga. Bisa juga nakku si pengarang, si penulis yang bercerita di dalam cerpen itu, dia yang berperan. Dan yang terakhir yaitu amanat, berarti pesan yang disampaikan. Nah, lihat unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini terbagi menjadi dua, yaitu latar belakang masyarakat, berarti terdiri dari politik, ekonomi, adat istiadat, budaya, perekonomian, dan lingkungan. Nah, kalau dia latar belakang pengarang itu seperti apa itu, Miss? Berarti identitas dari si pengarang, berarti biografi si penulis atau para tokoh di dalamnya. Oke, fungsi sastra dalam cerpen. Nah, berarti apa? Yang pertama, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini memberikan secara senang, sifatnya menghibur dan sebagainya. Nah, kalau dia fungsi adaptif berarti apa, Miss? Mengarahkan dan mendidik para membaca untuk mengarahkan anak-anak menjadi yang lebih baik lagi, menjadi lebih terarah lagi. Nah, next. Fungsi estetis ini nakku memberikan keindahan bagi para pembacanya. Memberi keindahan bagi pembacanya berarti si pembaca mendengar atau melihat hasil dari cerpen yang kita buat, dia merasa bahwa cerpen kita itu memberikan suatu menarik, keindahan, perhatian dan sebagainya. Oke, fungsi moralitas berarti mengandung nilai-nilai moral di dalamnya.
Dan yang bagian kelima, fungsi religiusitas. Nah, berarti mengandung ajaran agama yang di dalamnya. Berarti dijadikan sebagai teladan bagi para pembaca. Nah, kalau dia sudah ajaran moral, berarti ajaran yang lebih baik lagi. Oke, anak-anak Miss. Nah, di sini ada tugas. Tuliskanlah manfaat penulis cerpen. Bagian kedua, jelaskanlah tujuan menulis cerpen. Bagian ketiga, tuliskanlah kekurangan dan kelebihan cerpen. Nah, di sini ditanya, menurut Anda, apakah menulis cerpen suatu hal yang menarik untuk Anda? Nah, kalau iya jelaskan, kalau tidak jelaskan. Oke, anak-anak Miss, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke,